Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Arif Farizal dari kelas 11 RPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik dan ekonomi. Langsung saja kita ke yang pertama. Pertama ada dampak di bidang politik. Nah, pada masa penjajahan Belanda, kebijakan politik yang diterapkan sangat ketat dan menindas, termasuk dengan menjalankan politik divide and conquer atau memecah belah. Belanda menggunakan tipu muslihat yang melanggar norma kemanusiaan, seperti pura-pura mengajak berunding tapi justru menangkap atau membunuh para pemimpin pribumi, seperti Pangeran Diponegoro dan Sultan Khairun. Akibatnya, martabat politik rakyat Indonesia jatuh, dan mereka menjadi masyarakat kelas 3 setelah orang-orang Barat dan Timur Asing. Lalu, kebijakan politik ini memungkinkan Belanda memperluas kekuasaannya dengan mencampuri pergantian kekuasaan di kerajaan-kerajaan lokal, menjadikan penguasa pribumi sebagai bawahan kolonial. Hal ini menyebabkan sikap rendah diri di kalangan rakyat, dan beberapa penguasa lokal mulai mengabaikan kepentingan rakyatnya. Sebelum penjajahan, di Indonesia berkembang sistem kerajaan yang berdiri sendiri di berbagai daerah. Namun, di bawah Gubernur Jenderal Daendels, terjadi pembaruan politik dan administrasi. Daendels membagi wilayah Jawa menjadi 9 prefektur dan 30 kabupaten, masing-masing dipimpin oleh prefek yang diangkat oleh pemerintah kolonial. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, struktur pemerintahan terdiri dari 2 sistem, yaitu pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Prefek yang diangkat dari orang Eropa memiliki kekuasaan besar untuk mengawasi administrasi dan keuangan di wilayah pribumi. Sementara para bupati atau penguasa pribumi yang sebelumnya memiliki jabatan turun-menurun kini berfungsi sebagai pegawai negeri yang digaji, terutama setelah penerapan sistem tanam paksa pada tahun 1850-an. Pada tingkat pusat, pemerintah dipimpin oleh Gubernur Jenderal, dibantu oleh Raad van Indi sebagai Dewan Penasihat. Reorganisasi pemerintahan pada 1866 membentuk beberapa departemen seperti Departemen Dalam Negeri, Pendidikan, Agama, Keuangan, dan Pekerjaan Umum. Pemerintah juga terbagi menjadi 2 jalur, yaitu Eropa atau Europes Bestur yang dipimpin oleh residen yang mengelola keresidenan, dan pribumi atau Inlands Bestur yang lebih fokus pada kontrol terhadap masyarakat. Herman Willem Daendels melakukan perubahan dan pembaharuan dalam bidang politik pemerintahan di Hindia Belanda dengan tujuan untuk memperkuat kontrol pemerintah kolonial Belanda dan mengurangi kekuasaan penguasa lokal. Sementara Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808 sampai 1811, Daendels dihadapkan pada kondisi keuangan Belanda yang kritis akibat perang dengan Inggris dan konflik internal di Eropa.
perlu mengamankan sumber daya di Hindia Belanda untuk kepentingan militer dan ekonomi Belanda. Oleh karena itu, ia memperkenalkan reformasi administratif untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan kontrol langsung atas wilayah-wilayah jajahan. Sistem pemerintahan sebelumnya yang banyak bergantung pada penguasa lokal dianggap tidak efisien dan rentan terhadap korupsi. Dengan memperkenalkan sistem karesidenan, afdeling, dan kontrol afdeling, Daendels mengubah struktur pemerintahan agar lebih terpusat dan birokratis, sehingga memungkinkan pemerintah kolonial untuk berhubungan langsung dengan rakyat tanpa perantara feodal. Selain itu, reformasi ini juga mencerminkan upaya Daendels untuk memperkuat pertahanan militer dan administrasi yang lebih modern dan terorganisir. Pembaharuan yang dilakukan Daendels ini kemudian dilanjutkan oleh Thomas Stamford Raffles yang juga berusaha mengurangi pengaruh feodalisme dalam sistem pemerintahan pribumi dan meningkatkan kontrol kolonial. Tindakan yang dilakukan oleh Raffles bertujuan untuk mentransformasi sistem pemerintahan di Jawa dengan menggantikan sistem tradisional yang bersifat patrimonial menjadi sistem pemerintahan modern yang lebih rasional. Setelah masa Raffles, sistem pemerintahan ini diperbaiki oleh pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah kolonial juga melakukan politik pasifikasi untuk menyatukan wilayah-wilayah Hindia Belanda, termasuk Aceh, Sumatera Barat, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, dan Papua. Proses penyatuan ini selesai sekitar tahun 1905 dan dikenal sebagai Pax Neerlandica, di mana wilayah Hindia Belanda menjadi stabil di bawah kontrol kolonial Belanda. Wilayah tersebut kemudian menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI setelah proklamasi kemerdekaan. Lalu yang selanjutnya ada dampak di bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan Daendels, terjadi perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan perekonomian. Tanah milik raja berubah menjadi milik pemerintahan kolonial yang bertujuan utama untuk mencari uang dan kekayaan guna membiayai pemerintahan. Pemerintah kolonial memperoleh uang dari pajak yang dipungut dari hasil bumi petani yang harus dijual dengan harga yang telah ditetapkan. Selain itu, Daendels membangun jalan raya pos atau Groot Postweg sepanjang 1000 km dari Anyer ke Panarukan untuk memperkuat pertahanan terhadap Inggris. Pembangunan jalan ini dilakukan dengan kerja paksa atau kerja rodi, dan meskipun membawa manfaat ekonomi bagi daerah pedalaman Jawa, proyek ini dikritik keras karena menelan ribuan korban jiwa. Pada masa Raffles, terjadi perubahan sistem kepemilikan tanah di mana tanah raja dan penguasa lokal diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah kemudian menyewakan tanah tersebut yang mengubah hubungan antara raja dan rakyat dari hubungan patron-klien menjadi hubungan komersial. Pemerintah pun mendapatkan keuntungan dari pajak tanah yang meningkatkan kas negara, dan sektor swasta menjadi pelaku utama dalam perekonomian. Sistem ekonomi di Hindia Belanda berubah dari sistem ekonomi swadaya menjadi ekonomi komersial setelah dibukanya perdagangan bebas yang didukung oleh kepastian hukum usaha. Pemerintah Raffles memulai perubahan ini, dan meskipun digantikan oleh pemerintah Hindia Belanda, ekonomi uang terus berkembang. Perbankan modern mulai masuk pada tahun 1828 dengan berdirinya De Javast Bank di Batavia. Disusul bank-bank lain seperti Nederland Handelsmaatschappij, The National Handel Bank, dan Eskomto Bank, serta bank-bank asing dari Inggris, Australia, dan Cina. Selain itu, muncul bank milik pribumi seperti Bank Desa dan Lumbung Desa. Pemerintah kolonial juga berdampak pada munculnya kota-kota baru yang dihubungkan dengan jalur kereta api. Jaringan kereta api mulai dibangun di Pulau Jawa, Sumatera, dan daerah lainnya, seperti Lampung, Palembang, Sumatera Barat, dan Aceh. Pembangunan jalur transportasi ini membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi, terutama dengan terbentuknya koneksi antara jalur kereta api dan pelabuhan. Hal ini memfasilitasi perdagangan yang didukung oleh munculnya angkutan kapal laut. Perkembangan ekonomi di Hindia Belanda juga didukung oleh kemajuan komunikasi dan transportasi. Pada tahun 1746, kantor pos pertama didirikan di Batavia yang bernama Gedung Filateli, dan semakin berkembang
setelah The Indus membangun jalan pos yang menghubungkan wilayah Pulau Jawa. Jaringan kereta api dan jalan pos mempercepat pengiriman surat sehingga informasi dapat disebarkan lebih cepat. Di Sumatera, layanan pos dilakukan dengan mobil di daerah seperti Palembang, Pantai Timur Sumatera, dan Aceh. Pelayanan telegraf dimulai pada tahun 1855 yang semakin mempercepat penyampaian informasi. Sistem ekonomi kapitalis mulai berkembang, ditandai dengan pengenalan tanaman perkebunan yang menjadi komoditas ekspor di pasar dunia. Baik, sekian yang dapat saya ceritakan tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik dan ekonomi. Atas kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.